Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kelas Ketenagakerjaan. Hari Selasa jam 7 pagi dan hari Jumat jam 2 sore. Di sini kami akan menjelaskan video mengenai PHK yang beranggotakan saya sendiri, Eliza, Seli Padilla, Yuliani, dan Rio Purnama Putra. A. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 25, pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dan perusahaan. Selanjutnya, penyebab terjadi pemutusan hubungan kerja. Pertama, PHK oleh pengusaha. Pengusaha berhak untuk melakukan PHK terhadap pekerja apabila berbagai upaya pemecahan dan pembinaan telah dilakukan. Untuk melakukan PHK juga harus melalui proses prosedur dan disertai alasan-alasan yang kuat. PHK karena pelanggaran kesalahan berat. Undang-undang membatasi pelanggaran untuk kesalahan berat yang dapat dijadikan alasan PHK. PHK yang termasuk ke dalam kesalahan berat adalah untuk kondisi sebagai berikut. A. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. B. Memberikan keterangan palsu untuk yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. C. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. D. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman pekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. E. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. F. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Akibat pandemi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sekitar 29,12 juta orang usia kerja di Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 pada Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka terhadap penduduk usia kerja 2,56 juta pengangguran, 0,76 juta bukan angkatan kerja, 24,03 juta bekerja dengan pengurangan jam kerja, dan 1,77 juta sementara tidak bekerja, dengan total 29,12 juta. Tingkat pengangguran terbuka TPT nasional di 2018 ada 7,7 juta orang, kemudian 2019 ada 7,10 juta orang, dan 2020 ada 9,77 juta orang. Upaya pemerintah kurangi dampak COVID-19 terhadap dunia kerja. Pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Insentif pajak penghasilan bagi para pekerja. Yang ketiga, ada jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal. Kemudian pemberian prioritas kartu prakerja bagi para pekerja yang terkena PHK. Perluasan program industri padat karya, perlindungan bagi para pekerja. Kritik dan saran kami terhadap pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi pengangguran yang disebabkan oleh PHK, sedangkan pemerintahan masih belum bisa menghadapi pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Sebagian besar ada di
jenjang SMA dan SMK, selanjutnya perguruan tinggi. Inilah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.